Iya teman-teman, teman-teman tidak salah melihat teman-teman, ini pemakaman normal di wilayah kita Indonesia teman-teman ya. Lain ceritanya pemakaman di daerah Tibet teman-teman ya. Ini ada namanya pemakaman langit teman-teman ya. Ini pemakaman langit ini di Tibet itu bukan dikubur ataupun digantung di pohon ataupun ditanam di dalam perut bumi, ini tidak teman-teman ya. Pemakaman di Tibet ini sangat ekstrim sekali teman-teman. Ini dimangsa sebagian burung pemakan bangkai teman-teman. Ceritanya sangat butuh kita ulas teman-teman ya. Setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia teman-teman. Seperti kehidupan abadi, reinkarnasi atau keadaan ketiadaan. Bagi mereka yang berpikir tentang kehidupan setelah kematian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mencapainya teman-teman ya. Di masyarakat Tibet, solusi untuk dilema ini dapat ditemukan melalui praktik kuno yang dikenal sebagai pemakaman atau penguburan langit teman-teman. Dari logika kita saja teman-teman ya, pemakaman langit biasanya orang dimakamkan itu di dalam tanah atau akan digantung di pohon teman-teman. Ini pemakaman langit. Mungkin sahabat Bang Jerry penasaran, ikutin terus channel Bang Jerry. Ritual sky burial atau pemakaman langit di Tibet biasanya dibilang adalah ritual kematian paling ekstrim di dunia. Pada ritual ini, jenazah manusia dipotong-potong lalu diberikan ke burung nasar atau burung pemakan bangkai di gunung, teman. Bagi sebagian besar orang, melihat burung bangkai memakan mayat manusia bisa jadi sangat menyeramkan atau mengerikan, teman ya. Sangat mengerikan, teman, karena kita tidak pernah melihat orang yang mati dimakan oleh burung pemakan bangkai. Tapi lain cerita dengan masyarakat Tibet teman, dia sudah terbiasa melihat pemandangan tersebut teman ya. Tapi tidak untuk warga Tibet yang menganut agama Buddha teman ya. Warga Tibet menyambut kematian secara sukacita karena percaya reinkarnasi di alam selanjutnya teman. Oleh karena itulah mereka memilih cara pemakaman langit atau yang disebut dengan ritual Jator. Jator berarti sky burial atau pemakaman di langit. Dinamakan begitu karena ritual Jator dilakukan di atas bukit atau gunung teman-teman. Ini terjawab teman-teman ya, kenapa dia mengatakan pemakaman langit, karena pemakamannya itu sangat jauh di atas permukaan laut teman-teman ya, tepatnya di atas gunung teman-teman. Tak sembarang orang yang bisa dimakamkan dengan cara begini. Jenazah tak boleh di bawah 18 tahun teman-teman. Wanita hamil atau mereka yang meninggal karena penyakit atau kecelakaan teman. Jadi pemakaman langit ini dia itu mempunyai kualifikasi yang bisa dimakamkan di gunung tersebut teman ya. Dalam ritual Jator, jenazah tidak benar-benar dikubur karena tanah di Tibet terlalu keras dan berbatu teman. Tidak pula dibakar karena kelangkaan bahan bakar dan kayu teman ya. Cara mereka adalah dengan memutilasi jenazah, memisahkan daging dan tulang untuk menjadikan makanan burung nasar alias burung pemakan bangkai teman. Sangat tragis sekali teman-teman. Kisah ini berasal dari Tibet teman ya. Burung nasar dalam bahasa Tibet disebut Dakini, yang berarti penari langit teman. Warga Tibet yakin Dakini adalah reinkarnasi dari malaikat. Mereka akan mengambil arwah jenazah dan mengantarnya ke surga teman. Sebuah tempat menunggu reinkarnasi kehidupan selanjutnya teman ya. Jadi masyarakat Tibet ini percaya burung pemakan bangkai ini adalah reinkarnasi dari dewa tersebut teman. Bagi orang Tibet, ritual ini syarat akan nilai religi, menyerahkan tubuh mereka untuk makhluk lain, tidak
setidaknya itu menjadi perbuatan baik terakhir mereka setelah kematian, teman-teman. Tubuh yang menjadi makanan burung nasar dianggap bisa menyelamatkan hewan-hewan tersebut, teman-teman ya. Tradisi ini juga merujuk pada salah satu budaya yakni Sakyamuni yang konon pernah melakukan hal ini. Untuk menyelamatkan seekor merpati, Sakyamuni memberi makan elang dengan dagingnya sendiri, teman-teman. Wow, sangat luar biasa sekali kisah ini, teman-teman ya. Setelah upacara kematian jenazah akan dibiarkan begitu saja selama 3 hari, teman-teman. Para biksu akan berdoa mengelilingi jenazah tersebut sebelum jator dilakukan atau upacara pemakaman langit dilakukan, teman-teman. Jenazah lalu diposisikan seperti janin, teman-teman ya, sama seperti ketika dilahirkan. Jator biasanya dilakukan sebelum fajar, teman-teman ya. Jenazah dibawa ke atas bukit, kemudian dilepas pakaiannya, dimutilasi pun dimulai, teman-teman. Mungkin sahabat Bang jadi bingung, apa sih dimutilasi? Dimutilasi ini bagian tubuhnya itu dipotong-potong, teman-teman, untuk mempermudah burung memakan bangkai ini menyantap jenazah tersebut, teman-teman. Kalau kita manusia normal ini sangat mengerikan sekali, teman-teman ya. Kita di adat di Indonesia ini sebagian ada yang dibakar, ada yang disemayamkan di pohon, ada kebanyakan itu dikubur di dalam tanah. Lain cerita di Tibet ini, teman-teman. Dia memilih atau mengasih makanan burung jenazah tersebut, teman-teman. Tulang, daging, dan organ dalam dipisahkan, teman-teman. Tulang kemudian dihancurkan, dicampur dengan stampa atau tepung barley panggang. Setelah tubuh mereka benar-benar terpotong seluruhnya, teman-teman. Adonan tulang itu kemudian disebar ke tanah. Dakini pun dimulai atau hidangan dimulai, teman-teman. Masyarakat percaya arwah terbawa sepenuhnya ke surga, seluruh bagian tubuh harus dimakan, teman-teman. Berarti ini tanpa tersisa sedikit pun, teman-teman ya. Setelah adonan tulang, bagian selanjutnya yang jadi persembahan adalah organ dalam jenazah tersebut, teman-teman. Baru kemudian dagingnya, teman-teman ya. Sangat miris sekali, teman-teman. Abang Jerry menceritakan ini juga. Aduh. Kita lanjut, teman-teman. Bagi orang awam yang melihat tradisi ini tentu terbilang cukup mengerikan, teman-teman. Namun bagi warga Tibet, ritual Jator menjadi bukti akan pandangan lain terhadap kematian, teman-teman. Meski banyak pertanyaan yang muncul di benak travel, melihat proses Jator haram hukumnya bagi mereka yang bukan keluarga, teman-teman ya. Hanya keluarga mendiang yang boleh hadir di ritual tersebut. Mengambil gambar dalam bentuk apapun dilarang dalam ritual ini, teman-teman. Sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dengan jenazah dimakan burung, ritual pemakaman langit berasal dari wilayah Tibet, teman-teman ya. Mungkin cukup, teman-teman, kita menjelaskan atau bercerita dengan kisah nyata berasal dari Tibet ini, teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Yang sudah like, komen, dan share, Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman semua.